Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Oke, suara saya terdengar ya, Pak? Ya, terdengar. Mendengar Ibu? Untuk suara saya terdengar nggak, Pak Rafnol, Pak Rudi? Terdengar, jelas. Terdengar Ibu? Jelas. Sebentar. Terdengar ya, Pak? Ya, terdengar, Bu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita bisa eh, bertemu lagi ya di agenda safety briefing. Eh, Seperti biasa, sekitar 3 bulan sekali kita adakan safety briefing online dengan subbidang di regional ya. Hari ini hasil dari reschedule dari jadwal yang hari Jumat. Mohon maaf terlebih ya hari Jumat ya. Mohon maaf terlebih dahulu karena eh, hari itu ada meeting lainnya yang harus dihadiri. Jadi untuk pagi ini, seperti biasa safety briefing kita lakukan untuk melihat bagaimana proses persiapan maupun perencanaan terkait progres di hari ini. Kita akan lihat juga bagaimana alur briefing yang eh, diimplementasikan ya atau dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Seperti sebelumnya kan kita sudah memberikan alur briefing ya. Jadi alur briefing ini dipelajari oleh rekan-rekan. Banyak juga masukan-masukan yang sudah disampaikan dari safety briefing online sebelumnya. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah bisa disesuaikan dan rekan-rekan nantinya mungkin apabila memang masih ada kekurangan dari briefingnya, kita akan coba sama-sama ya berdiskusi dan juga eh, apa namanya diarahkan lah untuk briefingnya seperti itu. Jadi kita pertama untuk briefing dari tim lapangan dulu ya. Kita coba lihat. Silakan Pak Rafno, Pak Rudi. Di sini untuk seperti kalau hari ini saya lagi ada juga pekerjaan di Kominfo Agam untuk set kantor camat Malala. Untuk penarikan sendiri dari tim dari Mitra ACM dan untuk pengawas pekerjaan dari Pak Rudi. Sedangkan yang pekerjaan penarikan sendiri sudah selesai dikerjakan, sekarang ada untuk tracing core. Untuk WP sendiri setelah saya cek, WP-nya semuanya lengkap, sudah di-approve dari pihak terkait PLN setempat. Jadi untuk WP sudah lengkap semua. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pengawas K3 pengawas kerjaan dari Pak Rudi. Silakan Pak Rudi untuk menjelaskan siapa timnya, mana pekerjaannya. Baik. Izin Ibu. Saat ini kita ada pekerjaan tracing perbaikan redaman buat di Camat Malala. Dengan pekerja yang saat ini terdiri dari 2 orang, Haryanto dan Iris. Itu aja sih Bu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Berarti untuk tim dari Indocom sendiri ada berapa orang, Pak, untuk tracing core? Uh, ACM Ibu, PT ACM Ibu, PT Oh, Acero. PT apa, Pak? Acero Bu, Acero Tirta Metalindo, ACM. ACM. Iya, Iya. dari ACM berapa orang, Pak? Saat ini ada 3 orang Ibu. 3 orang.
Untuk titik lokasi tracing cone-nya boleh detail lagi Pak, didetailkan lokasi kerjanya di mana? Lokasinya ini sekarang di jalan apa namanya ya? Eh, saya nggak tahu nama jalannya ini di area Malala, Ibu. Area Di, Malala, Sumatera Barat. oh oke. Area apa namanya Padang Luar, Ibu. Malala, Padang Luar. Oke, baik. Eh, nah, untuk tim sendiri pagi ini sudah sebelum briefing online ini ya Pak, sudah melakukan Ya, briefing belum? tadi pagi udah, Ibu. Sudah. Sebelum kita berangkat ke lapangan. Dokumentasinya ada nggak Pak Rudi? Waduh, kebetulan nggak ada tadi, Ibu. Kebetulan karena buru-buru tadi ya, tidak ada yang dokumentasikan, Ibu. Oke, Atau nah mau kita kan, lakukan ulang, Ibu? boleh Pak, boleh dilakukan ulang kembali untuk safety briefingnya biar saya coba lihat ya. Boleh? Boleh. Bapak aja videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, teman-teman, hari ini kita coba melanjutkan kembali proses pekerjaan tracing, di mana dari kemarin kita dengar info masih perbaikan core ya. Redaman belum dapat sesuai yang diinginkan. Apa, Pak? Oke, sebelum kita mulai, kita ingin memastikan apakah teman-teman kondisi pagi ini dalam keadaan sehat? Apakah teman-teman pagi ini sudah sarapan? Baik, jadi secara fisik dan secara teman-teman siap ya untuk melakukan pekerjaannya. Dan tidak bosan-bosan kita selalu ingetin sebelum teman-teman melakukan aktivitas selalu perhatikan kondisi di lapangan, baik itu tiang, kabel, lalu lintas, dan hal-hal lain yang terkait bisa membahayakan teman-teman sendiri. Apabila ada hal-hal yang membahayakan, tolong diberitahu. Dan apabila bisa disingkirkan, silakan disingkirkan untuk meminimalisir kecelakaan akibat pekerjaan ini. Baik ya, saya harap teman-teman sudah biasa melakukan ini. Ingat, jangan pernah ceroboh dengan keselamatan. Tidak ada nilai dari nyawa teman-teman sendiri hanya karena pekerjaan ini. Baik, kalau teman-teman menyatakan siap, silakan dilanjutkan. Saya harap tetap dipakai APD dengan lengkap, peralatan diperhatikan sebelum menaik menurunkan GB. Selalu diperhatikan apakah tiangnya aman untuk dinaikin. Paham ya? Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rudi ya atas briefingnya. Jadi untuk pagi ini, untuk briefingnya sudah sangat baik. Mudah-mudahan tidak hanya karena pagi ini disaksikan secara online ya dengan tim regional maupun dengan kami dari tim K3 Pusat, namun memang sudah dijadikan standarisasi bahwa briefing itu memang yang harus dibahas seperti hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, seperti pengecekan kesehatan, lalu diberitahukan apa saja bahaya-bahaya pekerjaan di lapangan, serta diingatkan lah, istilahnya diberikan wejangan lah terkait K3 ini memang sangat penting untuk dilakukan. Eh, Tinggal nanti mungkin setiap briefing mohon untuk dilakukan dokumentasi ya Pak Rudi ya. Mungkin kan ada Baik Ibu. grup dengan tim aktivasi regional. Nah, boleh disampaikan biasanya kan
ada foto-foto progres itu dikirimkan ke grup. Nah, ini selain foto-foto progres, saya harapkan ke depannya eh, briefing di pagi hari sebelum melakukan pekerjaan itu dokumentasinya dikirimkan juga ke grup tersebut. Eh, Agar apa Pak? Karena ini pembelajaran juga ya bagi kita bersama. Saya tidak mengharapkan hal ini terjadi, namun apabila memang ada kecelakaan kerja yang akan kita coba cari tahu adalah yang pertama dilihat dulu apakah ada izin kerjanya atau tidak. Yang kedua, apakah tim dalam eh, kondisi menggunakan APD yang lengkap atau tidak, dan apakah ada dokumentasi briefing sebelum pekerjaan dimulai. Nah, jadi poin-poin itu Pak, mungkin sedikit bocoran ya, yang akan kita pertanyakan pertama kali ketika ada kecelakaan kerja yang menimpa rekan-rekan tim yang ada di lapangan. Ini em, sudah disosialisasikan maksudnya dengan seluruh tim lah yang bekerja di lapangan seperti itu. Memang sudah tidak ada yang kita tutupi. Jadi memang itulah yang akan kita tanyakan sebagai bukti bahwa teman-teman memang melakukan K3 di lapangan. Mungkin itu saja Pak untuk tambahannya. Untuk briefingnya sudah sangat baik. Nah, selanjutnya mungkin ada informasi-informasi K3 yang ingin saya sampaikan. Di awal tahun 2024 ini tentunya untuk karena target dari K3 ini satu Pak, zero accident atau nihil angka kecelakaan kerja, terutama kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian dari segi material maupun non material. eh untuk tim di lapangan pada intinya koordinasinya yang sangat baik dengan tim regional. Kami harapkan apapun yang terjadi di lapangan eh, langsung menghubungi tim regional untuk berkoordinasi. Seperti apabila ditemukan ada eh, seperti tiang yang tidak standar dan menyulitkan rekan-rekan untuk melakukan progres. Nah, itu silakan berkoordinasi untuk mencari titik temu yang paling terbaik lah. Jangan sampai membahayakan rekan-rekan sekalian. Lalu ini kan aktivasi berarti melakukan penarikan kabel baru biasanya ya Pak ya. Ya, jadi eh, disinilah awal mula mungkin fiber optik baru, kabel-kabel baru itu terpasang. Di sini saya mau menyampaikan untuk mematuhi standarisasi mungkin ketinggian dari penarikan kabel ya Pak ya. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu mendekat ke kabel tegangan menengah maupun tegangan rendah. Nah, baru-baru ini mungkin cukup banyak ya yang terjadi adalah kabel, mungkin ini sudah sering ya terjadi kabel tersambar eh, kendaraan yang lalu lalang. Nah, semakin banyaknya kabel yang kita tarik, berarti kan akan semakin banyak juga ya juntayan kabel yang ada di lapangan. Nah, ini eh, mengakibatkan mungkin ada satu dua kabel kita yang mengandung dan tersambar ke kendaraan, menyebabkan ada pengendara motor yang lewat dan kecelakaan lalu lintas, Pak. Gitu. Jadi karena ini penarikan baru, ya sebaik mungkin kita lakukan penarikan yang sesuai dengan standar. Jadi tidak membahayakan bagi pengguna jalan yang ada. Tidak hanya pengguna motor, ini pengguna mobil pun eh, sudah ada kasusnya begitu Pak. Jadi eh, untuk kabel kan terkadang dia nyangkut atau dekat dengan atap rumah warga ya. Nah, Nah, ketika itu mengandung dan tersambar oleh kendaraan yang lalu lalang, misalnya truk begitu Pak. Nah, itu juga kan dia tersangkut ke atap rumah warga. Nah, ketika dia tersambar, nah, genteng rumah warga atau atap rumah warga itu bisa saja tersambar juga. Jadinya menyebabkan rubuh pula atap tersebut. Tuh, jadi eh, bukan hanya kendaraan yang ke apa kecelakaan, ternyata
em, dari segi material rumah warga atau rumah warga pun ikut tersambar begitu. Nah, jadi itulah yang mungkin sedikit pembelajaran ya yang saya sharing kepada bapak-bapak sekalian. Eh, Pentingnya lah kita ikuti operasional prosedur yang ada. Apabila memang tidak bisa sesuai standar, coba cari solusi yang paling terbaik. Pak. Mungkin penanam yang baru atau kita lakukan relokasi dengan menggunakan jalur yang lain atau seperti itu. Karena dampaknya mungkin di kemudian harinya yang akan kita rasakan. Jadi lebih baik kita lakukan pencegahan sedari dini, sedari awal kita melakukan penarikan. Itu saja mungkin poin-poin ketiga yang ingin saya sampaikan kepada bapak sekalian. Eh, Pada intinya kami minta tolong sangat banyak dengan tim di lapangan karena kami hanya bisa mengingatkan yang melaksanakan adalah rekan-rekan di lapangan. Jadi besar harapan kami untuk bisa rekan-rekan eh, ikutilah eh, K3 ini dan juga apa-apa yang sudah ditetapkan ya sebagai prosedur kerja dari tim aktivasi di lapangan. Dari saya mungkin cukup itu. Dari tambahan lainnya mungkin eh, ada Mas Kevin apabila memang bisa dan Pak Rafno mungkin yang bisa mewakili Mas Kevin dari tim regional untuk bisa disampaikan kepada tim di lapangan. Silakan. Ya, untuk ATG itu sering yang kecil, sering tim ini tinggalin, misalnya kayak tes pen ini kan untuk ngecek apakah tiangnya induksi apa enggak. Jadi yang kecil-kecil kebanyakan mitra kita kebanyakan dilupakan. Jadi mau yang kecil pun semuanya penting. Itu aja bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rafno. Betul. Jadi APD itu mungkin kecil ya. Tespen juga kadang untuk pengecek kita tegangan di tiang kecil gitu. Tapi karena memang terkadang ya rekan-rekan di lapangan tidak menganggap itu suatu hal yang penting, maka apabila tidak ada itu istilahnya tidak terasa. Kan kalau misalnya eh, kayak alat pendukung kayak spacer, terus juga APM dan lain sebagainya itu kan kalau tidak terbawa kita tidak bisa bekerja. Nah, harusnya APD pun kita perlakukan sama lah seperti alat tersebut. Jadi saking pentingnya apabila tidak terbawa itu ya harus kita ambil lagi mau nggak mau. Saja mungkin Bapak sekalian terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjutkan untuk progresnya hari ini. Alhamdulillah cuaca juga di sana cerah ya Pak ya. Nah, kenapa, Mbak? Panas. Alhamdulillah panas Panas terik tuh, ya. Pak. Oke, jadi kalau di Jakarta nih sudah mulai musim penghujan, Pak. Jadi eh, Oh, cukup terkendala juga nih tinggi lapangan. Jadi alhamdulillah cerah, jadi bisa dilakukan lah ya pekerjaan di outdoor untuk tracing code. Silakan dilanjutkan, Bapak sekalian. Saya izin tutup untuk kegiatan briefing pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Rudi, Pak Rafnul, Mas Izin, Kevin. Terima kasih, Mbak ya. Siap, Ya, izin lift izin ya, Bu. close untuk roomnya. Terima kasih.